Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Saya Dian Agape Napitu, mahasiswa tingkat 4B jurusan Teologi STT Abdisabda Medan. Dalam kesempatan ini dalam mata perkuliahan Teknologi dan Media Pengajaran yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Dr. Setia Udina Brutarigan. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal dalam syarat ujian akhir semester dalam mata kuliah ini, yakni memaparkan tentang teknologi dan media. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama, apa pemahaman tentang teknologi dan media pembelajaran di dalam gereja. Yang kedua, apa peranan dari teknologi dan media tersebut di tengah-tengah kehidupan gereja. Saudara-saudara sekalian, teknologi dan media secara umum adalah sarana untuk mencapai sesuatu yang memudahkan pekerjaan kehidupan manusia agar kegiatan itu efisien, mudah, efektif, dan terinovasi dan terproduktif. Kemudian, media adalah bentuk fisik dari perealisasian apa yang dikatakan oleh teknologi tersebut. Media adalah sebuah material, bahan, wadah, dan juga tempat untuk mendukung berlangsungnya apa yang disebut oleh pengertian dari teknologi, yakni sebuah sarana untuk mencapai tujuan yang punya fungsi memudahkan pekerjaan hidup manusia. Kita masuk ke dalam gereja. Apa yang disebut media dan teknologi di dalam gereja itu sendiri? Di dalam gereja, teknologi dan media adalah hal yang sangat primer dan sangat dibutuhkan. Mengapa saya katakan primer dan sangat dibutuhkan? Jelas bahwa tanpa teknologi dan media, penata layanan di dalam gereja akan sulit dijalani, bahkan pelayanan pemberitaan Injil akan sulit dicapai untuk mengembangkan iman jemaat yang ada di gereja. Untuk itu, teknologi dan media yang ada di gereja bukanlah sebuah bentuk yang dapat kita lihat seperti sekarang, media sosial dan apa selain sebagainya. Yang mendasar adalah teknologi dan media pembelajaran di tengah-tengah gereja ada dalam tanda petik pernyataan sistem perencanaan dan rancangan kegiatan penata layanan di dalam gereja. Itulah yang disebut dengan teknologi dan media di tengah-tengah gereja. Sebagai sarana pemberitaan Injil, tentu hal-hal yang mendasar dalam sistem itu tadi sudah diaturkan yang dimuat oleh beberapa sub-sub poin, yakni apa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Ini menjadi hal yang mendasar media dan teknologi yang terlihat dalam gereja untuk mencapai kebutuhan, untuk mencapai sasaran daripada kegiatan yang telah diaturkan dalam sistem teknologi dan media di tengah-tengah gereja. Jadi pada intinya, di dalam gereja, teknologi dan media adalah sebuah sistem yang mengatur jalannya program kegiatan dan yang mengatur sarana prasarana kegiatan gereja berlangsung dengan baik. Untuk itu, yang kedua yang mau saya jelaskan adalah apa peranan teknologi dan media dalam membangun jemaat Tuhan atau tubuh Kristus. Dari pengertian yang saya paparkan, bahwa teknologi dan media yang terlihat dalam gereja adalah sistem yang mengatur, adalah sesuatu hal yang mendasar menjadi gambaran gereja menjalankan kegiatannya di tengah-tengah kehidupan di dalam dunia ini. Peran teknologi ini sangatlah membangun perkembangan iman jemaat. Sistem yang mengatur bahwasanya penggunaan hal-hal yang terkait dengan teknologi dan media
untuk mencapai sasaran, yakni pengedukasian jemaat di tengah gereja. Jadi peranannya adalah dengan intinya bahwa peranan teknologi dan media pembelajaran di tengah-tengah gereja adalah khususnya mengedukasikan masyarakat di gereja bahwa melalui gereja firman Tuhan sebagai penyelamat di tengah-tengah kehidupan jemaat yang harus diberitakan. Maka sesuai secara umum pengertian media adalah apa yang terlihat, apa yang berbentuk fisik dan material penyampaian daripada teknologi tersebut itu digunakan di dalam gereja. Saya sendiri di tengah-tengah kehidupan gereja saya ikut melayani di GKPI Immanuel Mulyorejo, Resort Immanuel. Penggunaan teknologi dan media sudah diaturkan di sistem di dalam perencanaan dan rancangan pemberitaan Injil di tengah-tengah kehidupan gereja ini sendiri. Itu terlihat dari media yang kita kenal sebagai media cetak, visual, digital, dan lain-lain sebagainya. Dalam peribadahan, gereja ini menggunakan papan tulis sebagai sarana perlihatan dan mempertontonkan apa yang harus ditampilkan, bentuk nyanyian, pembacaan, dan lain sebagainya. Dalam pewartaan dalam peribadahan, GKPI Immanuel menggunakan media berbentuk teknologi seperti pengeras suara, musik modern, dan juga hal-hal yang menyangkut dengan digitalisasi. Kemudian dalam dunia internet juga gereja ini menggunakan channel YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Mengapa saya katakan bentuk media ini sudah dikatakan dan apa alasannya ini dipergunakan dan didukung menjadi sarana pewartaan Injil? Dengan jelas, tanpa kehadiran orang yang ada di sekitar gereja bisa merasakan pewartaan Injil melalui gereja tersebut karena sistem pemberitaan Injil sudah diaturkan dalam penggunaan teknologi dan media pembelajaran di tengah-tengah gereja. Orang yang jauh bisa melihat apa yang dilakukan, orang yang jauh bisa melihat apa yang diwartakan melalui channel-channel YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Inilah peranan daripada teknologi dan media pembelajaran di tengah-tengah gereja. Dan pada intinya, pengedukasian firman Tuhan kepada jemaat melalui teknologi dan media adalah hal yang sangat-sangat harus dipertahankan dan harus dikembangkan di tengah-tengah kehidupan gereja. Berbagai kategorial juga menggunakan ini. Kategorial bapak, ibu, anak sekolah minggu, pemuda-pemudi, dan juga remaja. Ibadah yang dibangun dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan media yang ada di tengah-tengah perkembangan zaman ini. Itu yang menjadi peranan teknologi dan media membangun jemaat tubuh atau Tuhan Kristus. Pada intinya saya mau katakan dalam video ini bahwa teknologi dan media pembelajaran di dalam gereja adalah sebuah sistem kegiatan yang merancangkan apa yang akan dilakukan dalam penata layanan gereja. Dan perannya apa? Peran teknologi dan media adalah mengedukasi, memberikan pendidikan, pengetahuan, dan juga kemajuan agar jemaat gereja dengan mudah bisa memahami apa isi firman Tuhan dan karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia. Demikian penyampaian dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang salah, ada pantun yang menyatakan, jika ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Jika ada perkataan dan pernyataan saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dalam pertemuan 1 semester ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan melindungi. Selamat menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Selamat berminggu Advent untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat dari saya, Horas. Shalom.